Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Sedikit berbagi pengalaman yang mana apabila ingin melakukan trading wajib mempunyai ilmunya trading terlebih dahulu. Apabila tidak paham sama sekali, hendaknya wajib mau mempelajari. Nah, apabila melihat market ini, apa yang bisa kita simpulkan? Contoh di mana kita mempunyai rasa takut apabila masuk market ini. Apa yang ditakutkan? Ini salah satu contoh. Karena apa? Di sini hanya memilih entry, buy ataupun sell. Nah, apabila paham apa yang ada di market ini, maka tidak ada yang namanya takut masuk market tanpa ada beban. Selanjutnya tinggal melihat arah market ini akan dibawa kemana, selanjutnya mengikuti. Di sini tadi terjadi release USD. Nah, contoh seperti ini. Saya akan memberikan contoh. Candle di sini. Nah, candle sebelum news ada di situ posisinya. Nah, selanjutnya dari sini langsung terjun bebas ke sini. Kenapa nggak bebas ke sini? Kenapa berhenti di sini? Nah, ini adalah sistem yang sudah diprogram, yang mana akan berjalan mengikuti detik waktu di mana sistem itu dimasukkan, akan diprogram seperti apa. Contoh, sistem ini akan diprogram atau pergerakan ini akan diprogram jam 20 contohnya. Jam 20 diprogram akan terjun, selanjutnya kembali ke atas. Karena apa? Setupnya ini ke atas, nggak bisa dia kesini tuh nggak bisa. Nah, nanti akan saya detailkan fungsi-fungsi dan sarana dan prasarana yang ada di sini. Ini dulu ya, satu ini yang akan saya bahas agar teman-teman dan rekan-rekan paham. Ini dari sini terjun ke sini, kembali ke sini, selanjutnya lanjut ke atas. Nah, ini mau saya bahas dulu. Apabila dengan sistem otomatis, maka ini programnya sudah dimasukkan pada hari apa, jam berapa, maka sudah di setting seperti ini dengan detik waktu, hari, tanggal, dan jam. Maka bisa terjadi seperti ini dengan sistem otomatis. Apabila dengan manual sistem, diklik dia bisa ke sini, candle di sini, diklik langsung terjun ke sini. Akan tetapi untuk mengembalikan ke sistem auto ini membutuhkan waktu minimal 15 detik. Apabila di manual, bukan otomatis, manual kembali ke otomatis, ini minimal 15 menit. Peralihan dari manual ke otomatis. Jadi lebih cepat otomatis ke manual dibandingkan manual ke otomatis. Nah, ini contohnya. Maka apapun yang ada di sini, setup apapun yang ada di sini akan berlaku. Jadi apabila teman-teman takut dengan news, ini menurut saya salah besar banget. Karena menurut saya news itu adalah open market.
Kenapa adanya di jam 19, 20, 21 saat bersamaan dengan open market? Jadi secara logika saya hanya menyimpulkan ketika ada open market pasti akan ada gejolak. Nah, maka entry-entry pada time frame inilah yang membedakan. Kita wajib entry mengikuti time frame sesuai dengan close-nya candle. Inilah fungsi untuk belajar di mana kita akan benar-benar paham bagaimana market ini bergerak, bagaimana program sistem ini akan berjalan. Mungkin hanya saya yang punya pikiran seperti ini, ataupun baru saya yang memakai konfirmasi dengan jam dan cara berpikir seperti ini. Nanti apabila teman-teman sejalan boleh berikan komentar, apabila tidak berikan saya masukan yang seperti apa. Jadi ini bagi yang sejalan boleh menyimaknya. Maka ini kan saya kupas satu persatu agar teman-teman trading dengan nyaman. Ini berulang kali saya contohkan. Setup ini pun tadi sebelum saya mapping ini saya sudah share di grup. Nah, tanda seperti ini, ada petanya di grup seperti itu. Maka saat terjadi news dia langsung dibanting ke sini. Karena apa? Di sini ada momentum yang belum di re-entry. Nah, selanjutnya saya akan membuat detail. Semoga teman-teman ini dijadikan pembelajaran atau bermanfaat untuk dipelajari ke depannya. Apabila menonton video saya, satu video saya mohon ditonton sampai habis, jangan di skip, karena kadang-kadang ada yang bersambung dari video sebelumnya ke video berikut. Apabila tidak ada sambungan maka nggak akan bingung. Apabila nontonnya dipotong maka saat entry di tengah jalan akan bingung. Nah, ini kan yang saya buat video ini hanya edukasi dan motivasi. Yang ini sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya akan mendetailkan semua yang ada di sini. Candle hijau merah ini hanya simbol, hanya untuk tanda yang mana hijau ini adalah lambang untuk membeli, yang merah ini adalah lambang ataupun simbol untuk sell. Hanya lambang saja untuk mengetahui ataupun perbedaan. Selanjutnya pergerakannya hanya naik dan turun, nggak ada ke samping, nggak ada. Nah, inilah naik turun inilah yang diprogram. Sejauh mana akan bergerak naik, sejauh mana akan bergerak turun. Secepat apa dan berapa kecepatannya. Nah, maka yang berfungsi di sini apa? Wajib ada pembatas atas, pembatas tengah, pembatas bawah, yaitu Bollinger Band. Yang mana ini top BB, ini middle BB, dan ini low BB. Untuk MA50, MA510, Mahima low ini hanya tambahan. Tambahan yang mana MA50 ini berperan sebagai media tren untuk mengetahui tren besar arah mau kemana. Selanjutnya untuk MA510 ini adalah rambu-rambu. Apabila kita mau mempelajari di sini banyak ketolong, banyak sekali ketolong dari rambu-rambu MA510 Malo maupun Hack ini ya. Dari sini saja, dari media tren MA50 ini banyak banget ketolongnya ya. Kita akan mengetahui tren kemana. Dari rambu-rambu MA510 Hack ataupun low ini kita tahu di mana akan terjadinya ekstrim, di mana akan terjadinya double ekstrim. Contoh, apabila teman-teman dan rekan-rekan nggak percaya bahwa ini adalah sistem market yang bisa diprogram kapan saja, tugas IT adalah ini ya, memprogram ini semua. Ini tugasnya IT. Ini server yang mana server ini nggak cuma satu. Ini server punya spare. Apabila server satu ini error, maka akan menggunakan server kedua. Maka teman-teman dan rekan-rekan nggak akan pernah lihat ini sistem ini error. Ini punya cadangan untuk sistem ini. Apabila contoh terjadi kebakaran, maka dari server 1 akan pindah ke server 2.
Ini contoh mudah saja. Ini apabila kita bicara dengan program yang sudah masuk sistem, selanjutnya kembali lagi di program. Ini tugasnya IT. Nah, selanjutnya yang meminta siapa, ini kan atas dasar dari keseluruhan bahwa ini adalah program yang disetujui dari semua pihak untuk dijadikan acuan perdagangan. Nah, inilah contoh-contoh mudah yang bisa diambil. Kecepatan ini bisa diatur. Pada hari apa, jam berapa, kecepatannya sekian, dan nanti akan bergerak cepat pada jam sekian. Ini bisa diatur. Karena saya banyak belajar dari perjalanan eskalator seperti lift. Lift itu mempunyai kecanggihan yang sangat luar biasa, mempunyai sistem ataupun program yang sangat luar biasa. Itu untuk lift. Lift itu bisa disetting dengan kecepatan yang lebih, akan tetapi berdampak pada penumpang gitu. Jadi maka diselaraskan yang mana kecepatan ini minimal segini agar yang ada di dalam ini tidak kaget. Contoh, apabila nggak yakin bahwa ini adalah sistem yang sudah diprogram, seperti kita kejebak dalam lift saja ya. Apabila kita kejebak dalam lift, maka di situ ada emergency. Selanjutnya menghubungi emergency. Apabila nggak ada yang angkat, pastinya yang di dalam kabin akan panik. Ini bukan salah sistem, karena sistem membaca bahwa saat terjadi kabin lift yang tidak running ataupun jebak penumpang, ini akan memberikan signal di monitor bahwa lift A ataupun B ini posisinya tidak running dan di dalam ada penumpang. Apabila tidak diketahui, selanjutnya kita menghubungin emergency, tidak ada yang mengangkat, maka yang terjadi adalah human error. Ini resikonya berat untuk penjaga-penjaga yang kerja pada sistem-sistem seperti ini tuh berat banget ya. Apabila sampai ketiduran atau apa, lift dipergunakan dan akhirnya jebak orang pas emergency, nggak tahu, ditelepon nggak ada yang angkat, maka yang di dalam kabin ini akan kebingungan karena nggak bisa keluar. Apabila sistem sudah memberikan signal human error, maka sama saja itu. Maka harus bekerja sama antara IT dengan sistem ini. Maka sistem ini saya yakin ini 100% sistem yang sudah diprogram. Nah, mungkin ini hanya saya yang berpendapat seperti itu. Apabila teman-teman sependapat, maka bisa berikan komentar. Apabila tidak sependapat, boleh berikan komentar. Karena selama ini saya memakainya, konfirmasi memakai close candle ataupun jam. Selanjutnya ini saya samakan dengan seperti apa eskalator bekerja, yang mana semua ini bisa dimasukin program. Ketika beban pada sekian-sekian, maka tidak akan berhenti. Saat tidak ada beban, maka dia akan lanjut. Ini seperti program dalam eskalator. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Ini di luar analisa, jadi ini hanya motivasi saja. Semoga ini bermanfaat. Jadi apabila ingin paham seberapa keinginan untuk memahami ini, maka wajib belajar sebelum trading. Belajar gratis, modalnya buat deposit anggap 1 juta dapat $60, maka entry setiap hari akan tetapi tetap belajar. Jadi nggak perlu grup-grup yang berbayar, ini nggak perlu, karena ini bisa dipelajari, semuanya bisa dipelajari, tergantung teman-teman dan rekan-rekan adakah keinginan untuk belajar. Hanya itu saja. Apabila ada keinginan untuk belajar, maka ini semua akan bisa dikuasai, karena ini bisa bertahap belajarnya. Apabila melihat video saya selalu menyarankan jangan terlalu dipaksa. Sembari jalan, punya waktu luang, lihat satu video, maka nanti akan paham di mana saya entry. Contoh perjalanan ini di setup sekali tadi pagi saja sudah jalan. Bisa dilihat analisa yang tadi pagi, maka perjalanannya mirip banget dengan yang
terjadi. Kurang lebihnya seperti itu cara mempelajari sistem market ini bekerja. Mudah-mudahan teman-teman dan rekan-rekan semakin mudah mempelajari dan bermanfaat. Tetap profit setiap hari. Terima kasih.